Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri, yaitu tepatnya pada tanggal 1 bulan Syawal. Adapun tanggal 1 Syawalnya kapan, kita nunggu pengumuman pemerintah. Mengapa? Karena kita tidak bisa meruqyat sendiri, juga tidak bisa hisab sendiri. Kita karena tidak bisa melakukan ru'yat maupun hisab, ya tentunya harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah nanti. Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh karena itu pada malam hari ini kami akan menjelaskan tentang makna Idul Fitri serta upaya untuk meraihnya. Idul Fitri adalah salah satu nama hari raya yang dimiliki oleh umat Islam. Setidaknya memiliki dua makna. Makna yang pertama, Idul itu artinya kembali. Fitri, jika ini berasal dari kalimat al-futur, maka maknanya adalah makan di waktu pagi. Sehingga menurut pengertian yang pertama, Idul Fitri itu adalah hari di mana kita dibolehkan makan di waktu pagi. Artinya, kalau kemarin selama bulan Ramadan kita orang-orang yang beriman dianjurkan, diwajibkan berpuasa, dilarang makan di pagi hari, maka nanti pada hari Raya Idul Fitri itu kita justru diharamkan berpuasa. Kita kembali dibolehkan makan di pagi hari. Itu pengertian Idul Fitri yang pertama. Yang kedua, Idul itu maknanya kembali. Fitri ini jika berasal dari kalimat fitrah, adalah asal kejadian manusia, kondisi saat manusia baru dilahirkan oleh ibunya, yaitu suci, bersih, tiada dosa, tiada noda, dan dalam keadaan Islam. Maka Idul Fitri sering dimaknai hari raya kembali suci, kembali ke fitrah. Hadirin yang kami muliakan, pertanyaannya, mungkinkah kita orang-orang yang sudah dewasa ini, yang sudah setiap hari berlumuran dosa, bergelut dengan noda dan dosa, kemudian ingin kembali bersih, suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan? Jawabannya mungkin, jika dia memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Syarat pertama adalah seseorang jika ingin kembali fitri, kembali suci, dia harus menjalani ibadah di bulan Ramadan. Siangnya menjalani kewajiban puasa, malamnya dipakai untuk qiyamul Ramadan, untuk tadarus dan lain-lain amal soleh yang bisa kita lakukan. Jika hal ini sudah kita lakukan, maka dosa-dosa kita yang telah berlalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya yang terkait dengan puasa, hadisnya sudah sangat populer, sering dibacakan dalam setiap ceramah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di hadis yang lain, man qoma, barang siapa yang mendirikan sholat di malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dan itu dilakukan didasari karena iman dan mengharap ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang siangnya berpuasa Ramadan, malamnya sholat tarawih, maka jaminannya dosa-dosanya kepada Allah telah Allah ampuni. Apakah jika seseorang dosanya kepada Allah sudah diampuni kemudian langsung bersih? Jawabannya belum.
Karena namanya manusia itu di samping punya dosa kepada Allah, kita juga punya dosa antar sesama manusia. Nah, Allah belum berkenan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita belum saling meminta dan memaafkan. Maka jika pengen kembali suci, kembali bersih, di samping kita sudah bersih dosa kita dengan Allah, kita juga harus berupaya bagaimana agar dosa kita terhadap sesama manusia itu juga kembali bersih. Terus caranya bagaimana? Caranya adalah dengan minta maaf. Maka sudah menjadi tradisi kita setiap selesai seluruh amalan di bulan Ramadan, kita sholat Idul Fitri, kemudian kita saling memaafkan. Karena sekali lagi, Allah belum berkenan memaafkan dosa-dosa kita jika kita belum saling meminta maaf. Kemudian bagaimana caranya kita minta maaf kepada manusia? Itu setidaknya ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama, disyaratkan seseorang yang akan minta maaf itu harus terlebih dahulu menyebutkan kesalahan-kesalahannya, sehingga orang yang mau memaafkan itu jelas dosa yang mana, kesalahan yang mana yang harus dimaafkan. Apakah semuanya harus dimaafkan atau sebagian harus dijalani hukumannya? Maka kesalahannya harus disebutkan dulu, tidak bisa langsung dimaafkan. Ini menurut pendapat yang pertama. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, jika dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan itu justru menimbulkan luka baru, membuat marah orang yang kita mintai maaf, maka tidak perlu disebutkan. Karena terkadang kita berbuat salah sama seseorang, orang itu mungkin sudah memaafkan kita, sudah melupakan kesalahan kita, tapi begitu kita ceritakan lagi, akhirnya malah menimbulkan luka baru. Maka untuk menghindari yang seperti ini, menurut pendapat kedua, ketika minta maaf tidak perlu menyebutkan kesalahannya. Maka umumnya kita kalau minta maaf itu kalimatnya mohon maaf lahir dan batin. Jadi dosa yang lahir maupun dosa yang batin, yang tampak maupun yang tersembunyi, semuanya kita mohon dimaafkan. Tidak usah diperinci kesalahan yang mana. Itu terkait dengan cara meminta maaf. Kemudian meminta maaf itu tentunya akan lebih sempurna jika kemudian disertai jabatan tangan. Nabi bersabda, mamim muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Jika ada dua orang Islam yang bertemu kemudian dia berjabatan tangan, maka dosa dua orang itu akan Allah ampuni sebelum tangannya dilepaskan. Jadi enak, Pak, kalau kita ketemu teman setelah mengucapkan salam, usahakan berjabat tangan. Tidak usah ngomong apa-apa. Cukup dengan berjabat tangan itu, kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah sebelum tangannya dilepaskan. Nah, terkait dengan salaman ini, bagaimana hukumnya bersalaman dengan lawan jenis? Nah, ini menjadi ranah bahasan ulama fikih, sehingga ada beberapa rincian hukum, ya. Walaupun lawan jenis, jika dia termasuk mahramnya, ya boleh-boleh saja, ya. Atau kepada orang-orang yang masih ada ikatan saudara dekat, orang tuanya, pamannya, bibinya, keponakannya, kakaknya, adiknya, neneknya, itu walaupun lawan jenis boleh. Tapi untuk orang lain gimana? Orang lain itu juga dirinci lagi. Kalau dia masih muda, ya, kemudian nanti kalau jabatan tangan menimbulkan fitnah, ya sebaiknya dihindari. Tapi kalau sudah tua, ya, kemudian yakin tidak menimbulkan fitnah, ya silahkan begitu, ya. Nah, kemarin
Selama pandemi ini kita jangankan kepada lawan jenis, sesama jenis saja nggak berani jabatan. Tapi insya Allah Lebaran ini insya Allah nanti habis sholat Id kita adakan bersalam-salaman. Tapi bagi yang mungkin takut ya enggak usah ikut salaman, boleh langsung pulang. Itu aja ya. Tapi insya Allah nanti kita habis sholat Id kita akan bersalam-salaman sebagaimana sebelum pandemi. Kemarin selama pandemi kita hanya ikrar bersama untuk saling meminta dan memaafkan. Nah kemudian ada satu hal menarik yang ini jelas tidak terjadi zaman Nabi. Trennya orang sekarang itu kalau minta maaf hanya lewat tulisan, kirim di WA. Itu sah apa tidak kira-kira minta maaf yang seperti itu? Cari hadisnya. Zaman Nabi belum ada HP. Ya. Bid'ah ini. Iya, bid'ah. Zaman Nabi belum ada HP, belum ada WA. Tapi kok kita sudah berani melakukannya? Ya itulah kita. Nah, saran saya silahkan kita minta maaf menggunakan media elektronik, tapi gunakan itu untuk orang yang jauh. Ya. Ke saudara yang di luar pulau gitu, atau ke luar negeri yang kita tidak mungkin untuk menjangkau ke rumahnya. Tapi kalau dengan tetangga samping rumah, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, masa jabatan tangan nggak mau, berkunjung nggak mau, cuma kirim WA. Terus itu nilai silaturahimnya di mana gitu loh ya. Ya ini silahkan direnungkan sendiri ya. Ya silahkan direnungkan sendiri. Masa sama tetangga samping rumah lebarannya pakai WA. Dah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada satu ucapan yang populer di Indonesia diucapkan saat Idul Fitri, namun terkadang masih banyak yang salah paham tentang maknanya, yaitu terkait dengan kalimat minal aidin wal faizin. Kemudian biasanya digandeng dengan mohon maaf lahir dan batin. Ini perlu saya jelaskan. Pertama, kalimat minal aidin wal faizin itu sepotong doa. Hanya diambil akhirnya. Kalau lengkapnya itu kalimatnya demikian. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Artinya, semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua termasuk golongan orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang beruntung. Aslinya begitu kalimatnya itu. Jadi kalimat ini adalah artinya doa. Nah kalau kita didoakan oleh orang lain, jawaban yang tepat apa? Amin. Ya, amin. Loh kadang-kadang ketemu teman minal aidin wal faizin ya, jawabannya apa? Ya sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama nggak ngerti. Sama-sama nggak ngerti artinya. Nah ini yang sering terjadi ya. Jadi kalau ada teman atau saudara ngucapin minal aidin wal faizin, jawabannya amin. Semoga Allah mengijabah doa kita. Kemudian kalau dia melanjutkan mohon maaf lahir dan batin, baru kita menjawab sama-sama. Gitu ya. Paham ya? Dah. Satu lagi. Kita di Indonesia ini setiap hari raya Idul Fitri ada satu acara yang pakai istilah Arab. Tapi di Arab sendiri itu tidak ada. Apa itu? Halal bi halal. Itu kalimatnya sendiri itu untuk yang ahli bahasa Arab aja bingung. Itu termasuk susunan kalimat apa? Kok tiba-tiba ada kalimat halal bi halal. Nah ini ada ceritanya. Ya, sedikit lagi. Ceritanya secara ringkas demikian. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, pada mulanya pemimpin-pemimpin bangsa, baik pemimpin politik, pemimpin organisasi kemasyarakatan itu rukun pada mulanya. Tapi ketika sudah bagi-bagi kekuasaan, maka sering terjadi perbedaan pendapat, kemudian sampai pertengkaran, perdebatan yang akhirnya puncaknya itu menjadi tidak akur di antara pemimpin itu. Dan ini membuat keprihatinan Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno.
Maka beliau menemui Hadratus Syekh Wahab Hasbullah untuk berembuk bagaimana cara memecahkan masalah ini. Akhirnya beliau berdua berdiskusi, disepakati kita harus mengadakan acara mempertemukan pemimpin-pemimpin bangsa yang sedang bertikai ini untuk agar mereka kembali akur, kembali rukun. Terus nama acaranya apa? Kalau cuma acaranya silaturahim gitu kayaknya biasa-biasa saja, tidak menarik. Nah, ini kelebihan Kiai Wahab Hasbullah itu orangnya sangat kreatif. Beliau mengusulkan kita namanya halal bihalal aja. Halal bihalal itu apa artinya? Tolabul halal bitorikil halal. Ya, mencari boleh dengan cara yang boleh. Nah, artinya isinya acara halal bihalal itu setelah orang bertemu kemudian saling meminta dan memaafkan, dan itu sukses di tingkat pusat, sukses halal bihalal itu. Maka kemudian dijadikan tradisi, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kemudian RT, ya, RW, sampai sekarang di mana-mana diadakan halal bihalal. Cerita ringkasnya seperti itu. Jadi walaupun istilahnya menggunakan istilah Arab, tapi itu hasil kreasi orang Indonesia. Itu kehebatan Indonesia itu begitu, kreatif, ya, kreatif. Jadi itulah hadirin sekalian tradisi halal bihalal. Berikutnya, insya Allah malam ini malam terakhir Ramadan untuk tahun ini insya Allah. Maka nanti yang imami terawih jidan sama witirnya. Kemudian kita nanti akan wiridannya tahlilan. Ya, tahlilan. Kita niatkan mendoakan pertama untuk pengurus masjid yang sejak angkatan pertama sampai sekarang yang telah meninggal dunia, kita doakan semua, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Untuk yang hidup semoga sehat lahir batin, istiqomah dalam ibadah, puncaknya husnul khotimah. Juga keluarga kita sebagai keluarga jamaah Masjid Al-Furqon yang telah meninggal dunia, semuanya kita doakan. Ya, mudah-mudahan di hari yang mulia ini semuanya diampuni dosa-dosanya Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.